dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari jemaat kita naikkan pujian. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga, Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun
Yesus, Allah yang kami puji, kami sembah. Kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Sungguh ini hanya kemurahan-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami dapat bersama-sama beribadah Tuhan. Kami rindu untuk memuji, membesarkan nama-Mu ya Bapa. Terlebih ya Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan, melalui penyampaian firman-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Yesus. Berkati kami Tuhan, para pelayan-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan channel YouTube ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui channel YouTube ini Tuhan, kami semua Tuhan diberkati Tuhan. Sungguh oleh hanya kemurahan-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami siapkan kehidupan kami untuk kami dapat beribadah bersama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Juru Selamat kami, Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat beribadah bagi Anda Jemaat GPD Antioquia dan juga bagi Anda seluruh pemirsa YouTube channel GPDI Antioquia Tebet. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini Anda sedang menyaksikan channel ini bersama dengan orang-orang terdekat, orang-orang yang Anda kasihi, saya mengajak Anda untuk dapat memberikan salam dengan orang-orang terdekat Anda, dengan orang-orang yang Anda kasihi. Katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Kita bersama naikkan pujian hanya bagi Yesus Tuhan kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, haleluya. Dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku.
sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Amin. Haleluya. Yesus sahabatku, Yesus selama-lamanya dalam hidupku. Yesus sahabat dan Allah Tuhan kita. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kalau pada saat hari ini kami dapat berjalan Tuhan, Kau sertai setiap langkah kami Tuhan. Jangan tinggalkan langkah kami Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia.
langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan dan berjalanlah bila Engkau tak beserta, bila Engkau tak besertaku, Yesus, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan, haleluya. Dengan kasih karunia pimpin langkah kami, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi setiap kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada menikmati ibadah online ini Tuhan. Dan sebentar kami akan juga diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong dan menyertai dengan memberikan kemampuan bagi setiap kami untuk mengerti setiap perkataan Tuhan. Apa yang menjadi pikiran dan isi hati Tuhan yang Tuhan mau berikan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Berikan fokus, berikan kiranya Tuhan konsentrasi yang baik, yang benar, dan juga sinyal serta koneksi yang baik sehingga jalannya pemberitaan firman Tuhan ini boleh kami dengar dengan baik sampai kepada selesainya nanti. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami akan duduk diam dan kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam ibadah online pada hari ini. Dan kita bersyukur atas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang besar. Rasanya saudara menjadi waktu yang ditunggu-tunggu ketika kita beribadah seperti ini. Sekalipun kita melakukannya secara online dan dalam hitungan kita bersama bahwa ini sudah masuk ke dalam bulan yang kedua. Artinya sudah 2 bulan kita melakukan ibadah online sejak terakhir pada tanggal 15 Maret yang lalu. Tapi bersyukur kita semua ada dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan yang besar. Kita selalu ada dalam berkat-berkat Tuhan yang selalu istimewa di dalam kehidupan kita. Dan sebentar kita juga akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pemahaman-pemahaman kita tentang sahabat sejati itu. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-11.
Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini firman Tuhan saya berikan subtema dengan pernyataan seperti ini. Sukacita bersama sahabat. Kita ada dalam tema besar di bulan Mei ini, Yesus sahabat sejati. Dan saudara, pada hari ini kita akan menikmati subtema yang berkata sukacita bersama Yesus. Sukacita bersama dengan sahabat sejati. Kita sudah baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-11 yang akan menjadi acuan bagi ayat-ayat serta renungan kita pada pagi hari ini. Berbicara tentang sukacita, berbicara tentang kesenangan, bicara tentang joy, bicara tentang happiness dalam bahasa Inggris, merupakan impian dan kerinduan dari semua orang. Rasanya semua orang mendambakan sukacita, merindukan kesenangan di dalam hidupnya. Tidak terkecuali, mau tua, mau muda, besar, kecil, orang berada atau orang sederhana, semuanya mendambakan sukacita. Sukacita menjadi kebutuhan hidup. Sukacita menjadi sesuatu yang memang diinginkan oleh setiap orang. Tiap orang berbeda-beda dalam mewujudkannya. Ada orang yang bersukacita hanya dengan hal-hal yang simple, hal-hal yang mudah, hal-hal yang gampang didapat, tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar, tetapi dia bisa merasakan sukacita dari keberadaannya itu. Tetapi ada juga orang yang harus bersukacita dengan hal-hal yang istimewa, dengan hal-hal yang rumit mungkin bagi sebagian orang. Ada orang yang mungkin bisa bersukacita karena ada sesuatu yang mahal, yang mewah, yang dia miliki, yang dia dapatkan. Sehingga kemudian dia bersukacita. Bahkan ada juga saudara, ini dalam konotasi yang negatif, ada orang yang bersukacita karena melihat kesulitan atau kesusahan dari orang lain. Ada orang seperti itu. Jadi rupa-rupa alasan, begitu banyak standar, begitu banyak landasan manusia untuk bersukacita di dalam dunia ini. Berbeda-beda, tidak sama. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, harus kita pahami. Ketika dunia menawarkan sukacita dengan berbagai landasan dan alasan-alasannya. Ketika manusia mencari sukacita, menggali dari keberadaannya hidup di dunia ini. Maka segala sesuatu yang dinamakan sukacita itu menjadi terbatas sifatnya. Jadi di dalam dunia ini, ketika kita tidak menemukan sumber yang tepat, sumber yang benar, sumber yang sejati dari sukacita itu, maka sukacita itu gampang sekali berlalu keberadaannya. Hanya sebentar tertiup angin, orang bisa lagi merasakan kecewa. Orang bisa lagi merasakan duka cita. Orang bisa lagi merasakan mungkin kesulitan kesukaran hidupnya.
menggantikan apa yang disebut dengan sukacita. Lalu bagaimana dengan perspektif Alkitab? Ini yang penting yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Alkitab menjelaskan, bagaimana Alkitab menerangkan tentang sukacita yang benar itu. Bagaimana sukacita yang penuh yang Yesus janjikan di dalam kehidupan kita. Nah, melalui ayat-ayat ini saudara kita akan lihat. Kembali kita perhatikan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalammu, dan sukacitamu menjadi penuh. Yesus berkata, Yesus menerangkan dari ayat ini. Ada sebuah standar, ada sebuah sukacita yang memiliki landasan yang benar, yang tepat. Karena berasal dari Yesus. Dan sukacita itu akan bernilai tetap di dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Saudara ingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah juga yang sanggup memberikan serta memenuhi kehidupan kita dengan sukacita sorga. Itulah yang Yesus berikan. Bagaimana rupa dan wujudnya. Seperti apa sukacita yang Yesus berikan. Bagaimana Yesus memberikan sukacita itu secara penuh dan tidak terbatas keberadaannya. Bayangkan saudara, bukankah ini sesuatu yang dicari oleh orang-orang? Bukankah ini yang dirindukan oleh semua orang? Memiliki sukacita yang penuh, tidak terbatas, tidak terpengaruh oleh situasi keadaan, oleh lingkungan sekitar dan sebagainya. Tetapi sukacita yang mampu menjawab segala keberadaan hidup manusia, dimanapun dia berada. Entah dia tua, entah dia muda, entah besar atau kecil. Orang berada atau orang yang dalam keadaan sederhana. Semua dapat memiliki sukacita yang dari Yesus. Syaratnya adalah ketika dia percaya kepada Yesus dan tinggal sepenuhnya bersama dengan dia. Puji Tuhan. Yang Yesus berikan adalah sukacita yang penuh. Sukacita yang dikatakan tidak terbatas keberadaannya. Saudara, saya merindukan sukacita seperti ini. Saya ingin terus menikmati sukacita seperti ini. Dan saya yakin dan percaya ini juga merupakan kerinduan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi di tengah-tengah situasi keadaan kesulitan seperti sekarang ini. Segala situasi dan keadaannya menjadi terbatas. Tetapi sukacita yang dia berikan itu mampu memenuhi kehidupan kita. Dan sifatnya tidak dapat dibatasi oleh apapun. Puji Tuhan. Nah, saudara, mari kita lihat ayat-ayat ini dengan lebih seksama. Kita gali, kita perhatikan perkataan Yesus melalui ayat-ayat ini. Saudara, perkataan atau pembahasan sukacita dalam ayat 15 ini
dibuka dengan pernyataan Yesus. Di mana dia berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Baru Yesus menyinggung tentang sukacita di dalam ayat 11 dari Yohanes pasal 15 ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Kata semua menunjuk kepada sebuah pemahaman tentang kondisi atau jumlah dalam keadaan yang jamak atau banyak. Dan kalimat ini juga merupakan kalimat yang sudah selesai atau sudah dikatakan, artinya semuanya itu telah kukatakan kepadamu. Artinya Yesus sudah mengatakannya. Jadi selalu saudara, pemahaman-pemahaman kita di dalam hidup ini ketika berlandaskan kebenaran firman Tuhan, selalu berangkat dari perkataan-perkataan Tuhan. Apa yang telah diucapkan, apa yang telah diperkatakannya. Jadi bicara tentang sukacita, ini bukan sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang kemudian saudara akan terjadi ketika kesulitan kesukaran itu datang. Tidak. Yesus katakan dari semula perkataan-perkataan serta ajakan-ajakannya. Pemahaman-pemahaman yang Yesus berikan supaya kita mengerti tentang kebenaran di dalam Dia. Semuanya itu menunjuk kepada sesuatu yang banyak telah kusampaikan kepadamu. Apa yang telah Ia sampaikan? Saudara perhatikan dua ayat yang ada sebelumnya. Ayat 9 dan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, Yohanes pasal 15 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Potret dari ayat 9 dan ayat ke-10. Apa yang menjadi penekanan Yesus? Berbicara tentang tinggal. Berbicara tentang berdiam. Berbicara tentang hidup yang melekat dan dekat dengan Dia. Dan secara khusus ini menjadi penekanan-penekanan di dalam pasalnya yang ke-15 dari Injil Yohanes. Tuhan Yesus berkati kita semua dengan pemahaman-pemahaman yang baru. Puji Tuhan. Dalam pasal 15 ini saudara perhatikan, dari ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7. Dan tadi ayat 9 serta ayat ke-10 selalu terdapat kata tinggal di sana. Saudara perhatikan baik-baik. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur.
Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kata tinggal begitu mendominasi perkataan Yesus. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 berbicara tentang pokok anggur yang benar. Bagaimana Yesus menjelaskan tentang hubungan, tentang kedekatan, tentang keadaan situasi, kehidupan dirinya dengan umatnya. Kehidupan diri umat dan juga Bapa yang mengutus Yesus. Dan Yesus berulang kali memberikan penjelasan dengan menggunakan kata tinggal. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa memperhatikan dan mendapatkan sesuatu yang benar. Dengan demikian, landasan sukacita orang percaya, alasan-alasan yang tepat bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk menikmati hidup dan penuh dengan sukacita adalah ketika tinggal di dalam Dia. Haleluya. Sukacita dinikmati, dirasakan. Sukacita dijalankan, bahkan dikatakan itu bisa memenuhi kehidupan kita ketika kita ada tinggal di dalam Dia. Yesus berulang kali katakan melalui ayat-ayat ini, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak mengalami sukacita sesuai dengan apa yang menjadi perspektif sukacita sorgawi itu. Kata sukacita saudara, atau maaf, kata tinggal dalam pengertian di dalam ayat-ayat pasal 15 ini mencakup beberapa pengertian. Jadi kata tinggal mencakup beberapa pengertian. Kalau dia dihubungkan dengan suatu tempat, maka kata tinggal itu artinya tidak beranjak, tidak meninggalkan tempat itu, atau tetap hadir, tetap diam di situ. Kalau kata tinggal dihubungkan dengan kata waktu, artinya seseorang yang tinggal, dia berada pada jangka waktu yang begitu lama, begitu panjang, berkelanjutan. Dia bertahan berada di situ. Itu jika dihubungkan dengan sebuah durasi. Kata tinggal juga mencakup pengertian tentang kondisi atau keadaan atau sifatnya. Tinggal artinya adalah tetap, tidak menjadi pribadi
tidak menjadi orang lain atau tidak berubah sikap dan kondisinya. Kalau kata tinggal ditinjau dari bentuk keadaan atau kondisinya. Kalau kata tinggal ditinjau dari tingkat keaktifannya, artinya adalah menunggu atau menanti. Nah, saudara tinggal di dalam Dia. Tidak beranjak, tidak meninggalkan. Terus berada di dalam Dia, berkelanjutan, bertahan. Tidak berubah menjadi pribadi atau kondisi-kondisi yang lain. Tetapi tetap menjadi orang percaya yang setia. Menunggu, menanti, berada bersama dengan Dia senantiasa. Itulah pengertian kata tinggal dan itulah yang diminta oleh Yesus. Saudara, Yesus ada di dunia. Dan kita pahami itu bahwa Dia juga adalah manusia seutuhnya. Apa yang Yesus ungkapkan merupakan bagian pengalaman dari kehidupannya. Yesus berada di dunia, tetap menjadi satu pribadi ilahi yang taat. Dan tetap keberadaannya yaitu mau menjalankan setiap perintah serta kehendak dari Allah Bapa. Itulah misi Yesus datang ke dunia. Sehingga Dia pun dapat mengalami kekuatan hidup di tengah-tengah dunia ini sebagai insan manusia. Tetap berada di dalam Dia. Pengalaman hidupnya. Saudara perhatikan. Ayat 9, ayat yang ke-10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yesus melakukan hal yang sama. Bagaimana dengan kita? Mau merasakan sukacita yang besar, sukacita yang tidak dapat dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Saudara, inilah kerinduan kita bersama. Amin. Siapapun kita rindu untuk merasakan sukacita dalam keadaan seperti ini. Sukacita yang tidak pernah layu, sukacita yang tidak pernah usang, sukacita yang datang dari sorga, yang selalu sanggup untuk memberikan kesenangan di dalam kehidupan kita. Bukan dengan standar-standar dunia. Tetapi sukacita yang memang berasal dari Dia saja. Dari Yesus yang telah memberikan contoh serta teladan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Allah memberikan kekuatan kepada Yesus selama Dia berada di tengah-tengah dunia ini, maka Bapak Ibu Saudara, pola yang sama pun akan kita rasakan dari Yesus. Kita akan merasakan kekuatan seperti yang Yesus alami ketika berada di tengah-tengah dunia ini.
mampu menjalani apa yang menjadi kehendak serta kerinduan Bapa. Mari kita lihat kalimat selanjutnya dari ayat ini. Tadi dikatakan saudara, semuanya itu kukatakan kepadamu. Itu berbicara tentang kata tinggal, berbicara tentang kerinduan Yesus. Berbicara tentang apa yang menjadi kehendak Bapa. Supaya kita melekat dan tinggal di dalam Yesus. Maka saudara, kalimat berikutnya dapat kita lihat, dia berbunyi seperti ini. Supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Perhatikan. Saudara, Yesus tidak memberikan sukacita sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Tetapi dia berkata, sukacitaku ada di dalam kamu dan menjadi penuh. Sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Apa yang membuat sukacita dari setiap kita orang percaya itu menjadi penuh? Saudara, tidak lain adalah melalui perkataan Yesus yang berkata, sukacitaku ada di dalam kamu. Luar biasa saudara. Yesus tidak memenuhi keinginan, Yesus tidak memenuhi kerinduan kita. Tetapi dia masukkan kehendaknya. Dia masukkan sukacitanya. Sesuatu yang berbeda konsepnya dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Puji Tuhan. Jadi sukacitanya berada di dalam kita dan sukacita kita menjadi penuh. Bukan keinginan kita. Saudara, keinginan kita, keinginan manusia pada umumnya tidak memiliki sebuah batasan. Manusia ingin, sudah mendapat, sudah mendapat, sudah mendapat, dan terus seperti itu sifatnya. Sehingga tidak heran orang saudara seperti kekurangan sukacita. Padahal kalau kita lihat secara kasat mata, orang ini rasanya sudah memiliki segala sesuatunya. Tetapi berbeda dengan konsep yang Yesus masukkan ke dalam setiap murid-murid dan juga kepada setiap kita. Yang dia berikan adalah sukacitanya. Sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Apa sukacitanya Yesus? Apa isi dari sukacitanya Yesus? Tadi dia katakan, aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Saudara, kata menuruti berarti kita mengikuti apa yang menjadi kehendak dari Bapa. Aku tinggal di dalam kasih-Nya.
Dan kalau ayat ini kita lanjutkan saudara, ke dalam ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sukacitanya Yesus adalah ketika dia menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasih-Nya serta melakukan tindakan-tindakan kasih di dalam dunia ini. Berarti sukacitanya Yesus bukan perkara mendapatkan, tetapi sukacita yang diajar oleh Yesus di dalam ayat-ayat ini adalah berbicara tentang memberi atau melakukan. Luar biasa bukan? Sesuatu yang memang tidak dapat ditakar oleh pemikiran dunia. Orang dunia bersukacita ketika dia mendapatkan segala situasi, segala keadaan dan dia nikmati. Tapi toh ujung-ujungnya masih kurang juga. Tetapi sukacita yang diajarkan oleh Yesus adalah ketika mengikuti perintah Bapa. Ketika melakukan tindakan-tindakan kasih. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bersama. Karena dia menuruti perintah Bapanya. Dia penuh dengan kasih. Akhirnya dia rela untuk memberikan nyawanya kepada setiap kita. Dan itulah sukacita yang Yesus rasakan ketika ada di tengah dunia ini. Memenuhi apa yang menjadi kehendak Bapa. Menuruti apa yang menjadi perintahnya. Dia jalankan dengan setia. Dia jalankan dengan segala kerelaannya. Dan ketika kita semakin melakukan, ketika kita semakin melakukan tindakan serta perbuatan-perbuatan kasih itu, maka Bapak Ibu Saudara, itulah yang membuat sukacita kita menjadi penuh. Jadi berbicara tentang kasih, memang berbicara tentang sebuah tindakan. Kasih tidak berbicara tentang sifat atau keadaan yang mendapatkan. Tetapi kasih berbicara tentang tindakan serta pekerjaan kita. Allah yang sanggup mengerjakan di dalam kehidupan kita. Dan saudara, ketika kita melakukannya, maka sukacita itu akan menjadi penuh. Akan menjadi penuh di dalam kehidupan kita. Dia akan melimpah dengan sukacita. Jadi tidak heran Bapak Ibu Saudara, ketika kita baca kebenaran firman Tuhan, kita baca Alkitab ini. Bagaimana Yesus dengan penuh kerelaannya dia korbankan dirinya. Untuk mati di atas kayu salib. Dengan segala kehinaan dia tekun untuk memikulnya. Karena kasih, karena kehendak Bapa. Supaya kita semua diselamatkan. Supaya kita semua dapat menikmati sukacita di dalam Yesus itu. Supaya kita bisa menikmati sukacita yang berbeda formatnya dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Sukacita itu menjadi penuh. Menjadi tidak terbatas keberadaannya. Sanggup sekalipun ada dalam keadaan yang sulit dan sukar. Karena sukacita ini saudara, sukacita yang datang dari Allah tidak menghilangkan perkara-perkara kemanusiaan kita yang sulit dan sukar itu.
Tetapi justru dia mampu bekerja mengatasi kesulitan kesukaran manusia dimanapun dia berada. Sukacita yang dari sorga. Dalam keadaan lemah, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan yang serba sulit, seseorang dapat merasakan sukacita bersama dengan Allah. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, saudara, sukacita ini mampu bekerja di dalam kehidupan setiap manusia. Saudara perhatikan Yohanes pasal 7 ayat yang ke-38. Yohanes 7 ayat 38 berkata seperti ini. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi saudara, dia bekerja di dalam hati manusia. Dia mengubah mindset. Dia mengubah hati manusia itu menjadi baru. Kalau dunia bekerja saudara, dia bermula atau berpangkal dari perkara-perkara fisik atau jasmania. Sementara Allah bekerja dari dalam dan kemudian keluar. Kalau dunia saudara terbalik, justru unsur jasmania itu menjadi perhatian. Sementara Allah melakukannya dari dalam, karena itulah kunci dari kehidupan manusia. Hati. Seseorang yang hatinya ada tinggal di dalam Allah, bersama dengan Allah, maka firman Tuhan katakan, dia akan mengalami sukacita yang penuh. Hatinya dikatakan dipenuhi dengan aliran-aliran air yang menghidupkan. Jadi dari dalam saudara, sukacita itu akan meluap. Dan sukacita itu akan disampaikan kepada orang lain, kepada sesamanya. Dan betapa besarnya Allah yang bekerja di dalam hati manusia. Karena hati manusia saudara, biasanya itu sangat keras. Manusia tidak mau tunduk. Hati manusia biasanya dipenuhi dengan ego manusia. Tetapi ketika itu diserahkan kepada Allah, dia akan penuh dengan hal-hal yang baru. Dan Allah bekerja secara luar biasa di dalam diri seseorang. Allah memulihkan hati. Allah memulihkan kehidupan dalam kita. Dan kemudian dia mengerjakannya. Sehingga dimanapun orang itu ditempatkan, berhadapan dengan situasi keadaan apapun, dia akan selalu mampu bersukacita. Dan tetap mampu merasakan damai sejahtera dan sukacita dari Allah. Ketika pemulihan bangsa Israel setelah peristiwa di mana mereka harus dibuang. Allah katakan di dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Firman Tuhan berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Paulus berkata, perbaharuilah hati, perbaharuilah pikiran, perbaharuilah kedalaman batinia kita sebagai manusia. Saudara, inilah sukacita yang benar. Inilah sukacita yang sejati. Ketika sahabat sejati Yesus Kristus itu namanya,
Dia menawarkan sebuah konsep sukacita di dalam kehidupan kita. Dan dengan penuh kerelaan kita terima, kita buka hati kita. Di sanalah Allah bekerja, Allah mengubah, Allah memulihkan. Hidup kita diperbaharui oleh Dia. Kita punya perspektif yang berbeda dengan dunia ini. Dengan sudut pandang yang baru, dengan sukacita ilahi yang kita miliki. Saudara, kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah dunia yang gelap, dunia yang menakutkan ini, kita punya Allah yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Dia selalu ada dan menyertai kehidupan kita semua. Milikilah sukacita ini. Berjalanlah terus bersama dengan sahabat sejati kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara, kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan dari Allah, dari tempat maha tinggi, akan selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Terimalah sukacita yang dari Yesus, yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan selalu setia, Dia selalu menyertai kehidupan kita. Tak sekalipun Dia meninggalkan kita, sekalipun keadaan sulit dan sukar, tetapi Allah yang setia selalu menyertai hidup kita. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, Allah yang setia akan selalu ada bersama dengan kita. Haleluya, haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap,
sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Allah, haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Serukan, haleluya. Yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Haleluya, melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Kau Allah yang setia, Allah yang baik. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan buat semua kebaikan dan kemurahan-Mu yang besar. Kalau di tengah-tengah segala sesuatu yang mencekam, di tengah-tengah segala sesuatu yang tidak pasti ini, tetapi kami punya Tuhan yang akan selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu ada berjalan bersama dengan kami. Terima kasih buat kepastian ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kembali meneguhkan, mengingatkan, mengoreksi kami. Menguatkan kami ketika kami ada dalam kelemahan. Ketika kami keluar dari kehendak Tuhan. Tetapi firman-Mu yang sudah mengingatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah online ini. Terima kasih buat segala sesuatunya. Dan kami percaya pertolongan Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan setiap kami.
kehidupan umat jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan kehidupan bangsa negara kami Tuhan. Kami kiranya berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan mengeluarkan kami dari situasi dan keadaan yang sulit ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami doakan para pemimpin kami, dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke level lingkungan kami, di tempat tinggal kami berada. Mereka selalu mendapat kekuatan hikmat marifat. Tuhan berikan kekompakan, kesatuan dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa buat dokter, suster, perawat, para medis, para pejuang kemanusiaan yang saat ini bertugas di garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau Allah yang selalu berada bersama dengan mereka, menyertai mereka. Apapun yang mereka kerjakan, dimanapun mereka ditugaskan, Allah yang selalu memberikan perlindungan, Allah memberkati hidup mereka dan juga keberadaan keluarga mereka. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, gereja-gereja Tuhan dari berbagai denominasi. Semua Tuhan ada dalam kesatuan, semua menyerukan tentang kebenaran firman Tuhan. Memberikan kiranya Tuhan berita yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, khususnya bagi kami setiap warga gereja. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja lokal kami, tempat kami bersekutu beribadah. Mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai mereka yang lanjut usia. Tuhan berkati keberadaan kami umat-Mu di dalam setiap usaha pekerjaan. Tuhan, Engkau Allah yang menolong dan memberikan kesanggupan. Tuhan yang memimpin dan menyertai. Sekalipun mungkin Tuhan sebagian besar dari kami harus bekerja dari rumah, tetapi tanggung jawab kami sebagai pekerja, sebagai pelayan dapat terpenuhi sehingga nama Tuhan dipuji, dibesarkan. Tuhan, apabila saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang pekerjaannya terdampak karena adanya pandemi serta pembatasan ini, Tuhan, Engkau juga Allah yang membela, memberikan kecukupan-kecukupan dalam setiap kebutuhan mereka. Apa yang menjadi kiranya Tuhan kerinduan serta kebutuhan hidup mereka, Engkau Allah yang senantiasa memperhatikannya dan tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anak-anak-Mu dalam masa studi sekolah. Mereka belajar dari rumah, mereka tetap mendapat kekuatan hikmat, kepandaian dari Tuhan. Mereka belajar, mereka boleh kiranya Tuhan melanjutkan jenjang studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Yang menghadapi ujian akhir nasional juga diberikan kiranya Tuhan kemampuan hikmat dan marifat. Kiranya mereka boleh melanjutkan ke sekolah di mana mereka ada dan harapkan bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Tuhan, kami berdoa buat umat jemaat-Mu apabila ada yang dalam kelemahan sakit penyakit, dimanapun mereka berada, atau penonton YouTube channel GPD Antioquia, dimanapun juga mereka berada. Pada hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau Allah yang mampu memberikan kekuatan dan pemulihan di dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Bawa umat jemaat-Mu semakin kuat teguh dalam iman percaya rohani kami. Sekalipun keadaan menjadi sulit, tetapi iman percaya dari jemaat-Mu tetap boleh terbangun karena Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami berdoa buat semua pelayan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah online pada tanggal 17 Mei ini Tuhan. Berkati mereka semua, baik worship leader, singers, pemain musik, pelayan multimedia, pelayan sound system. Siapapun Tuhan yang kiranya Tuhan bekerja dalam pelayanan ini, Engkau Allah yang memberkati mereka. Setiap jeripayah yang mereka berikan untuk Tuhan, setiap waktu yang mereka korbankan, semuanya bermakna dan bernilai indah di mata Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Tuhan, kalau sebentar kami akan lanjutkan kegiatan dan aktivitas kami bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera dan sukacita dari Allah melingkupi selalu kehidupan kami semua ya Bapa.
Terima kasih banyak Tuhan, inilah yang menjadi doa, sembahyang dan ucapan syukur kami. Ketika kami menyaksikan ibadah online ini, kami diteguhkan dan kami dikuatkan. Yang lemah sudah mendapat kekuatan, yang kiranya berbeban berat sudah mendapat kelegaan dari Tuhan, mendapat kemenangan dari Tuhan, karena Tuhan yang bekerja melalui ibadah ini. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, kekuatan dan persekutuan Allah Roh Kudus, selalu menyertai setiap kita, pagi hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah online ini. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.